siang, selamat malam. Selamat datang di podcast sejarah kita, tempat kita berbincang santai tapi penuh makna tentang perubahan-perubahan dunia. Nah, di sini kita akan membahas salah satu sejarah yang pastinya sudah dibahas di sekolah kalian, yaitu tentang runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Sudah akan hadir dua tamu yang tentunya keren dan tentunya sangat pecinta sejarah guys, dan akan menemani kita hari ini. Yang pertama ada Rido, calon sejarawan muda kita. Halo. Halo. Dan yang kedua ada Higa, calon analis politik internasional. Halo. Halo Higa. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Rido, bisa jelasin nggak kenapa Uni Soviet bisa runtuh setelah jadi negara superpower selama puluhan tahun? Jadi Uni Soviet runtuh bukan karena satu hal saja, tapi kombinasi dari banyak faktor. Ada masalah ekonomi, politik, dan juga sosial. Secara ekonomi, sistem kondisi yang mereka jalankan sudah tidak efisien lagi. Industri beras stagnan dan rakyat mulai menghilang kepercayaan pada pemerintah. Itu banget, ditambah lagi pada tahun 1990-an Mikhail Gorbachev memperkenalkan dua kebijakan asal, yaitu perestroika ataupun reformasi ekonomi dan glasnost keterbukaan politik. Yang bagus di memperbaiki sistem, tapi justru membuka ruang bagi kritik dan gerakan kemanusiaan di berbagai republik Uni Soviet. Oke, jadi ibaratnya tuh Gorbachev membuka pintu yang susah ditutup lagi ya. Persis, banyak negara bagian seperti Latvia, Lithuania, dan Estonia mulai menuntut kemerdekaan. Lalu pada tahun 1991, setelah kudeta gagal terhadap Gorbachev, Boris Yeltsin muncul sebagai tokoh baru dari Rusia, dan akhirnya Uni Soviet resmi bubar pada 26 Desember 1991. Nah, setelah Uni Soviet runtuh ya, pasti dunia berubah besar, terdapat perubahan besar. Coba tidak sebutkan dampak politik dari runtuhnya Uni Soviet ini. Yang paling jelas berakhirnya perang dingin, dunia telah lagi terbagi dua barat, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya, dan blok timur Uni Soviet dan sekutunya. Amerika Serikat jadi superpower tunggal dan sistem internasional mulai berubah ke arah unipolar, di mana Amerika Serikat yang punya pengaruh paling besar. Muncul juga negara-negara baru dari bekas Uni Soviet. Ada 15 republik yang merdeka, termasuk Rusia, Ukraina, Kazakhstan, dan lain-lain. Itu bikin peta politik dunia benar-benar berubah. Dan dalam konflik pun nggak langsung hilang ya. Kita lihat di tahun-tahun berikutnya masih ada ketegangan, terutama antara Rusia dan negara-negara Eropa Timur. Benar, banyak negara ex-Soviet yang akhirnya bergabung ke NATO atau Uni Eropa, dan itu membuat Rusia merasa terancam. Ketegangan itu bahkan masih kita rasakan sampai sekarang, misalnya dalam konflik Ukraina. Di, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Oke, kalau dari segi ekonomi nih, apa yang berubah setelah Uni Soviet bubar? Banyak banget negara-negara ex-Soviet mengalami masa transisi ke ekonomi pasar. Tapi transisinya nggak mudah, banyak yang mengalami krisis, pengangguran tinggi, invasi gila-gilaan. Di Rusia misalnya, muncul kelompok oligarki yang menguasai kekayaan negara. Selain itu, Amerika Serikat dan Barat melihat peluang besar. Mereka membantu dengan pinjaman investasi. Tapi di sisi lain juga mereka memperluas pengaruh ekonomi mereka. Jadi bisa dibilang era 1990-an itu di mana kapitalisme global benar-benar menguasai dunia. Dan secara sosial, banyak orang di bekas Uni Soviet yang kehilangan identitas lama mereka, dari warga superpower menjadi warga negara baru yang harus beradaptasi. Betul, ada nostalgia yang besar terhadap masa Soviet, terutama di kalangan tua, tapi generasi muda lebih terbuka dengan dunia luar.
Kalau bicara soal budaya, apakah peruntukan misopir juga berdampak? Tentu setelah era keterbukaan budaya Barat, musik, film, mode masuk besar-besaran Rusia dan Eropa Timur. Ada semacam cultural shock, tapi juga pertukaran budaya yang luar biasa cepat. Selain itu, perlombaan teknologi juga berubah. Kalau dulu ada Space Race antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, setelah bulat justru muncul kerjasama seperti proyek ISS International Space Station. Menarik banget, dari persaingan luar angkasa menjadi kolaborasi antar bangsa. Nah, kalau kita refleksikan nih, apa pelajaran terbesar dari runtuhnya Uni Soviet? Menurutku, pelajarannya adalah sistem politik atau ekonomi apapun harus adaptasi terhadap perubahan zaman. Kalau terlalu kaku dan menutup diri, cepat atau lambat akan runtuh dari dalam. Dan dari sisi global, kita belajar bahwa kekuasaan besar selalu membawa tanggung jawab besar. Tentunya Uni Soviet membuka peluang perdamaian, tapi juga menciptakan ketidakstabilan baru. Dunia terus berevolusi. Setuju banget. Jadi meskipun Uni Soviet sudah tinggal sejarah, dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang. Dari geopolitik, ekonomi, sampai budaya. Perkenalkan, ini Emak Hemat. Dalam hidup Emak, segalanya harus hemat. Seperti apa contohnya? Hemat saus, Apalagi? hemat sampo, Lalu? hemat listrik, Baik, ada lagi? hemat tisu. Emak paham betul, kalau mau berhemat, bisa pakai Gojek. Tapi anak-anaknya... Pada susah bener dibilangin. Padahal Emak sudah berusaha. Kata grup arisan di GoFood ada diskon. Lagi meeting, Mak. Maaf ya, Mak. Bentar ya, Mak. Meeting apa rapat? Terus berusaha. Mak, bentar ya. Mak cuma mau ngingetin kalau ada promo Gomart 15.000. Maaf, bentar ya, si Ada lagi bobo siang. Dan terus berusaha. Tadi Mak lihat noti. Apa sih, Mak? Tadi Mak lihat noti, pakai goret diskonnya gede. Gak kedengeran, Mak. Sumpah. Pakai kode goret aja. Gak kedengeran, Mak. Tapi hasilnya... Aduh, Emak nggak bisa terima. Emak nggak bisa nih diginin terus. Emak harus berusaha ekstra mil. Ekstra mild, Mak. Au ah. Ampun, Mak. Mereka semua harus tahu jurus yang paling hemat adalah pakai Gojek. Apa kayak Gojek yang paling hemat? Baik, terima kasih banyak untuk Fido dan Hida yang sudah berbagi insight pada hari ini. Dan untuk teman-teman podcast kita, jangan lupa follow dan share podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa podcast berikutnya. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Ayo, semua yang dinego bisa dinego. Nego di tahun jago. Ambil HP say, tinggal nego sampai cincai. Pilih produknya, langsung klik tombol negonya. Jangan lupa masukin angka nego say. Setuju harga penawaran atau nego lagi say. Hanya di Bukalapak periode 26 sampai 31 Januari 2017. Ingat, cuma di Bukalapak say. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego say.